Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy Chandra Kusuma. Saya adalah mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dengan NIM 124250023. Pada kali ini saya akan melakukan presentasi seputar database dengan judul Penerapan Database Melalui Analisis Sistem. Presentasi ini ditunjukkan untuk memenuhi persyaratan penilaian laporan akhir mata kuliah manajemen basis data. Oke. Sebelumnya, sistem yang menjadi objek pembahasan saya adalah sistem keanggotaan JIM dengan pokok pembahasan, latar belakang, tujuan, diagram ERD dan RAT, penerapan database, pembahasan, dan penutup. Oke, untuk latar belakang. Sebelumnya, sistem keanggotaan JIM ini adalah sebuah sistem yang keberadaannya memungkinkan penggunanya untuk mengakses layanan dan fasilitas kebugaran jasmani atau JIM sesuai dengan membership atau langganan yang telah diambil sebelumnya. Namun, di luar sana masih banyak penyedia layanan kesehatan yang belum memiliki database pada sistemnya. Nah, tentu saja hal ini menimbulkan beberapa permasalahan, di mana bagi pengelola layanan ini tentu menjadi lebih sulit dalam mengelola data, serta dengan adanya database ini akses penyebaran informasi menjadi jauh lebih mudah. Nah, ketika suatu sistem tidak memiliki database, otomatis pengguna akan lebih sulit dalam mengakses data seputar layanan JIM ini. Nah, hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri nih bagi developer dalam usahanya menyediakan layanan dan fasilitas kebugaran jasmani. Nah, developer di sini yang saya maksud adalah penyedia layanan kebugaran jasmani ya, atau JIM. Sistem keanggotaan JIM ini diambil sebagai tema dalam pembuatan database untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut serta memberikan alternatif bagi admin untuk mengelola data layanannya. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kemudahan bagi developer sistem untuk mengelola data keanggotaan JIM-nya serta kemudahan dalam penyebaran informasi yang tentu ini akan berdampak pada penggunanya. Pengguna tentu saja membutuhkan akses informasi yang cepat kan. Selanjutnya adalah diagram ERD. Oke, untuk entitasnya ada 5 ya. Ada anggota, ada transaksi, ada detail transaksi, ada membership, ada trainer, serta ada kelas. Mungkin untuk sistem gym yang ada di luar sana lebih kompleks ya. Namun saya akan ambil 5 entitas saja sebagai acuan, yang dimana 5 entitas ini merupakan garis besar ya dari sistem-sistem yang ada di luar sana. Saya akan menjelaskan sedikit. Satu anggota bisa memiliki lebih banyak transaksi. Dengan di sini kita bisa lihat kardinalitasnya adalah one to many. Satu transaksi memiliki satu detail transaksi. Nah, di sini kardinalitasnya one to one. Satu membership terdapat pada banyak detail transaksi. Di sini kardinalitasnya adalah one to many. Satu kelas juga bisa terdapat dalam banyak detail transaksi, tergantung dari anggota dari kelas yang dipesan anggota tersebut. Untuk membership juga sama ya. Nah, di sini kardinalitas kelasnya juga sama, one to many. Untuk trainer dengan kelas kardinalitasnya one to one. Ini menjelaskan bahwa satu trainer itu mengampu satu kelas, serta satu kelas diampu oleh satu trainer. Nah, di sini juga terdapat satu entitas asosiatif ya yang menghubungkan membership, kelas, dan transaksi. Ini adalah diagram RAT ya, mungkin sama saja seperti RD, cuman tampilannya saja yang berbeda. Selanjutnya ini untuk tabel anggota, saya telah mengisi 10 baris data ya di sini lengkap dengan ID anggota, nama lengkap, tanggal lahir, email, nomor telepon, jenis kelamin, alamat, serta status. Nah, untuk ID anggotanya saya menggunakan auto increment ya pada primary key-nya. Jadi ketika kita tidak memasukkan primary key dalam database, maka si database ini akan otomatis menambahkan primary key sesuai dengan nomor terakhir yang telah ditambahkan.
Yang selanjutnya adalah tabel ID trainer. Nah, jadi ini terdapat 5 trainer ya, karena saya juga telah membuat 5 kelas di sini. Nah, di sini juga terdapat ID trainernya sebagai foreign key. Selanjutnya ada tabel membership. Saya membuat 3 data membership ya. Yang pertama ada membership bulanan, ada membership 3 bulanan, serta ada membership tahunan. Nah, selanjutnya adalah tabel transaksi ya. Nah, di sini ID anggota menjadi foreign key pada tabel transaksi, yang dimana ini menjelaskan bahwa transaksi A telah dilakukan oleh anggota A. Nah, setelah itu ada tabel transaksi. Nah, tabel transaksi ini juga berisi ID transaksi, ID kelas, serta ID membership, yang dimana ini menjadi pelengkap pada transaksi yang telah dilakukan oleh anggota. Selanjutnya adalah keamanan database. Nah, keamanan database ini sebenarnya banyak ya, cuman saya ambil 6 saja. Yang pertama adalah keamanan fisik. Nah, keamanan fisik ini mengacu pada upaya yang kita lakukan dalam mengamankan hardware untuk mengelola database kita, seperti PC kita maupun server kita. Yang kedua adalah keamanan akses. Keamanan akses ini adalah upaya untuk memberikan batasan pada database kita. Jadi ini bertujuan agar orang-orang yang tidak memiliki wewenang itu tidak dapat mengakses database kita. Yang ketiga adalah keamanan data. Jadi keamanan data adalah upaya untuk mengamankan data untuk menjaga integritas serta kerahasiaan data kita. Selanjutnya adalah keamanan backup dan recovery. Nah, jadi si backup ini adalah upaya untuk menyimpan database kita ke dalam sebuah file yang nantinya bisa kita panggil untuk dipulihkan. Nah, proses pemulihan ini dinamakan recovery, di mana kita memulihkan database kita ke dalam, kita ambil contoh MySQL dari file yang telah kita jadikan file backup. Yang kelima adalah keamanan jaringan. Nah, keamanan jaringan ini adalah suatu upaya untuk mengamankan jaringan database kita. Nah, ini bisa dilakukan dengan firewall, VPN, dan lain-lain. Yang terakhir ada keamanan sistem operasi. Nah, jadi keamanan sistem operasi ini bertujuan untuk mengamankan OS kita dari ancaman-ancaman seperti virus. Virus tersebut bisa berupa ransomware, trojan, dan lain-lain. Nah, pengamanan database adalah upaya yang kita lakukan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, serta integritas database kita. Nah, saya akan memberikan 5 contoh pengamanan database, yaitu dengan GRAIN, revoke, backup, recovery, serta penggunaan firewall. Nah, pengamanan database yang pertama adalah GRAIN. GRAIN digunakan untuk memberikan hak akses atau privilege, sementara revoke digunakan untuk mencabut hak akses dari suatu pengguna. Backup ini bertujuan untuk menyimpan seluruh data ke dalam sebuah file. Nah, recovery ini proses membalikan database yang rusak atau database yang hilang dan terhapus dari sebuah file yang telah menjadi file backup kita. Yang pertama adalah query GRAIN dan revoke. Nah, query GRAIN dan revoke ini sebenarnya mirip-mirip ya. Yang pertama kita bisa membuat user kita. Saya membuat user dengan nama Synexel, terus opsinya localhost. Jadi ini hanya ada di perangkat kita. Identified by password. Nah, ini untuk passwordnya. Setelah itu untuk GRAIN-nya kita ketik query GRAIN all privilege on nama database titik bintang to nama user titik koma. Setelah itu plus flash privilege. Ini berfungsi untuk merefresh MySQL. Untuk revoke sendiri revoke all privilege, GRAIN option from nama user titik koma. Setelah itu flash privilege. Untuk backup dan recovery sebenarnya prosesnya mirip-mirip seperti proses ketika kita login ya. Kita tulis MySQL DAM atau MySQL -u. Setelah itu nama user -p karena saya menggunakan password. Terus nama database, setelah itu tanda lebih besar. Setelah itu nama file yang akan kita jadikan file backup.sql. Untuk query recovery sama saja ya, cuman untuk bagian lebih besarnya yang ada di GRAIN kita balikan jadi lebih kecil.
Yang terakhir adalah penggunaan firewall. Nah, jadi penggunaan firewall ini adalah salah satu cara paling efektif untuk mengamankan database. Nah, yang akan saya gunakan adalah firewall dari Windows Defender ya. Langkah pertama adalah pastikan port MySQL kita 3306. Bisa dicek di file sampp mysql bin my ini. Setelah itu kita gunakan shortcut Windows R. Setelah itu ketik wf.msg. Setelah itu kita pilih inbound rules di bagian kiri atas menu utama. Setelah itu kita pilih new rules. Nah, di bagian rules type kita pilih port. Setelah itu next, di bagian protocol and ports kita pilih TCP dengan spesifik local ports 3306 sesuai dengan ports MySQL kita. Untuk di bagian action kita pilih block the connection untuk opsi paling aman ya. Setelah itu kita namai inbound rule-nya. Habis itu kita buat outbound rules. Sama saja langkahnya seperti kita membuat inbound rules. Klik outbound rules, lalu klik new rules. Rule type juga sama, port. Setelah itu ini juga sama, TCP, specific remote portnya 3306. Nah, untuk this IP address kita isi dengan IP address PC kita. Nah, ini bisa dicek di CMD. Nah, di CMD kita ketik ipconfig. Setelah itu ini si CMD-nya akan memunculkan IP address kita. IP address kita ada di bagian IPv4 address. Nah, itu bisa kita salin. Setelah itu kita tempel di bagian this IP address. Setelah itu add dan apply. Setelah itu kalian namain outbound rules yang telah kita buat sesuai dengan nama inbound rules yang tadi. Oke, mungkin demikian pemaparan presentasi dari saya. Kesimpulannya adalah database ini dibuat sebagai implementasi penggunaan database pada sistem yang ada di sekitar kita. Nah, tujuan utamanya juga untuk memudahkan admin atau developer dalam mengelola data yang dimilikinya, serta mempercepat proses pencatatan data. Bersamaan dengan hal itu, pengamanan database juga menjadi hal yang penting dilakukan demi menjaga keamanan dan kepemilikan database yang kita kelola. Dengan keamanan yang telah diterapkan, database yang kita miliki dapat terlindungi. Nah, ketika kita memiliki database dalam sistem yang kita kembangkan atau kelola, harus data yang masuk ke lingkungan sistem kita dapat terkelola dengan baik. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.